Kita semua ingin mencari tempat di mana kita merasa nyaman dan diterima. Aku pun gak beda lah. Waktu kecil aku sering main dengan anak-anak tetangga, tapi aku sulit punya teman di sekolah. Saat istirahat, aku coba bergabung dengan anak-anak lain. Boleh ikutan gak? Aku hanya diajak main kalau mereka perlu pengganti. Karena itu aku lebih sering bermain sendiri. Dan bahkan... Halo semut-semut. Kalian mau kemana? Aku sering kesepian dan merasa ditolak. Akhirnya, ada kesempatan bagiku di awal SMA. Ada geng anak cowok mendekatiku dan mengatakan bahwa aku bisa ikut grup mereka. Yes, apa ini keajaiban? Aku bisa punya teman. Namun, aku hanya bisa bergabung dengan satu syarat. Aku harus buktikan diriku. Grup mereka memang punya reputasi yang jelek, tapi aku gak peduli. Aku hanya mau ada orang-orang yang menerimaku. Mereka bilang, aku harus cari cara untuk melukai Dimas. Gak tahu deh apakah Dimas pernah berbuat salah ke mereka, atau mereka cuma gak suka aja karena dia orang Kristen. Tapi aku benar-benar mau mereka menyukai aku. Jadi aku setuju-setuju aja. Malam itu aku berpikir keras. Apa yang dapat kulakukan ya? Apa aku jatuhin HP Dimas ya? Tapi kalau ketahuan, kemungkinan aku ganti biaya perbaikannya. Padahal aku kan... Atau aku bisa posting video memalukan tentang Dimas di sosmed. Tapi itu bakal banyak waktu. Aku juga gak seniat itu sih. Akhirnya aku memutuskan bahwa menyebar rumor adalah strategi yang terbaik. Di samping itu, mengatakan suatu kebohongan kecil adalah hal sepele menurut agamaku. Apalagi untuk tujuan yang baik. Tadi pagi kami telah mendapatkan hasil ujian matematika dan Dimas dapat nilai sempurna. Jadi aku berencana untuk memulai misiku besok pagi. Misiku berjalan dengan lancar. Rumor itu tersebar sampai ke Pak Guru. Ternyata setelah mendapat kabar itu, Dimas harus mengulang ujian dan gak akan mendapat nilai penuh. Pada akhirnya ia hanya dapat nilai 70. Dan tentu saja nilai matematikanya hancur lebur. Setelah kejadian itu, Dimas bertanya ke murid-murid lain. Dan akhirnya ketahuan deh bahwa akulah yang menyebar rumor. Aku merasa bersalah, tapi bagiku lebih penting untuk diterima oleh teman-teman satu geng. Jadi aku berusaha gak peduli. Meskipun jujur aja, aku agak takut kalau Dimas akan marah dan balas dendam ke aku. Gak lama setelah kejadian itu, aku menjalani 1 minggu yang buruk. Dimulai dari lupa bawa uang jajanku. Kok Dimas yang ngantri di belakangku malah membelikan aku makan siang? Lalu sepedaku rusak di sekolah, sehingga aku harus pulang jalan kaki. Tapi Dimas malah memberiku tumpangan. Meskipun jalan ke rumahnya kan gak searah ya. Yang paling menyedihkan, nenekku yang selama ini tinggal bersama keluargaku meninggal. Mendengar hal ini, justru Dimas mampir ke rumah
dan membawa bingkisan. Aduh, aduh, aduh. Ini adalah hal teraneh bagiku. Aku telah menyakiti Dimas, tapi dia malah menunjukkan kebaikan yang amat sangat kepadaku. Hal ini sangat menggangguku. Akhirnya, aku memberanikan diri bertanya kepada dia mengapa Dimas berlaku seperti itu. Dimas bercerita bahwa itu karena ia mengikuti ajaran-ajaran Isa Al-Masih. Aku minta dia untuk menjelaskan. Dimas berkata bahwa Isa mengajarnya untuk mengasihi musuhnya dan berdoa bagi mereka yang menganiaya dia. Mengasihi musuh? Ih, gila ya. Selama ini aku dengar justru musuh tuh harus dibalas dong. Dimas melanjutkan, Isa Al-Masih gak hanya mengajarkan ini dalam Injil, tapi mempraktekannya juga ketika ia ditahan, dipukuli, dan dibunuh. Hah? Udah digituin? Masih bisa mengasihi? Saat berada di atas kayu salib, Isa berdoa kepada Allah untuk memaafkan orang-orang yang telah melakukan hal-hal buruk itu kepadanya. Dan itulah alasan mengapa Isa mati di kayu salib, untuk mengampuni dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk orang-orang yang membenci dia. Setelah pulang ke rumah, aku memikirkan tentang apa yang Dimas baru saja katakan tentang ajaran mengasihi musuh. Setelah berpikir tentang hal itu, aku sadar bahwa Dimas adalah teman yang jauh lebih baik dibandingkan geng teman-temanku. Mereka punya pengaruh negatif terhadapku, tapi Dimas memperlakukan aku dengan kebaikan, meskipun aku berlaku jahat terhadapnya. Kasih jauh lebih baik daripada kebencian. Keesokan harinya, aku minta maaf kepada Dimas dan bertanya apakah ia ingin menjadi temanku. Dimas berkata bahwa ia telah memaafkan aku atas apa yang telah kulakukan terhadapnya dan senang menjadi temanku. Ia membuatku berjanji untuk nggak menyebarkan rumor-rumor lagi. Meskipun kami punya banyak perbedaan, aku dan Dimas telah menjadi sahabat baik sampai sekarang. Melalui kebaikan Dimas lah, aku sungguh-sungguh mendapatkan penerimaan yang kucari-cari. Aku senang dengan ajaran Isa yang diceritakan oleh Dimas tentang mengasihi musuh. Sekarang aku mengerti kalau aku harus mengasihi sesama, termasuk musuh. Ikuti terus kisahku dan tonton videonya untuk mendengar lebih banyak lagi. Selalu ingat untuk hidup soleh, hidup bahagia.